Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian semua sehat. Bertemu lagi dengan Bu Endah di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dengan harapan semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran dan diberikan manfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai lahirnya agama Hindu di India. Lah, di pembelajaran kali ini kita meneruskan pembahasan mengenai lahirnya agama Buddha di India. Disimak dengan baik untuk materi kali ini mengenai lahirnya agama Buddha di India. Nah, sebelum membahas agama Buddha, kita telusuri dulu ya mengenai kelahiran Siddhartha Gautama sebagai pendiri atau pembawa agama Buddha. Nah, Siddhartha Gautama lahir pada 623 sebelum Masehi ya anak-anak, dari pasangan Raja Sudodana Gautama dan Permaisuri Dewi Mahamaya. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti Siddhartha Gautama memiliki kasta kesatria ya. Kemewahan istana membuat Siddhartha tidak bahagia. Wah, menarik ya. Padahal tinggal di istana, tapi Siddhartha Gautama tidak merasa bahagia. Nah, beliau merasa tidak bahagia karena ia melihat masih banyak rakyat yang menderita. Akhirnya, Siddhartha pergi meninggalkan istana untuk ke hutan Bodh Gaya hingga akhirnya mendapatkan ajaran Buddha. Setelah mendapatkan kemewahan di istana, ternyata Siddhartha Gautama tidak bahagia dan pergi ke hutan untuk mendapatkan pencerahan. Akhirnya anak-anak, Siddhartha Gautama kelak dikenal dengan Sang Buddha setelah memperoleh pencerahan itu. Nah, melalui ajaran agama Buddha, beliau memperkenalkan 8 ajaran mulia. Sampai sekarang yang kita ketahui adalah kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Tripitaka sendiri ditulis dalam bahasa Pali ya anak-anak dan juga Sanskerta. Nah, dalam Tripitaka sendiri ada 3 bagian, yaitu Vinaya, Sutta, dan Abhidharma. Diingat-ingat ya. Nah, kita sudah mengetahui awal munculnya ajaran Buddha. Lalu seperti apa ya perkembangan ajaran Buddha di kedepannya? Selain ajaran-ajaran dan kitab sucinya, agama Buddha sendiri memiliki beberapa tempat suci yang bisa kalian lihat ya anak-anak. Yuk kita bahas. Yang pertama ada Lumbina, yaitu tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Kedua ada Bodh Gaya, tempat Siddhartha memperoleh pencerahan. Lalu ada Sanart, yaitu tempat pertama kali menyampaikan ajaran Buddha. Nah, lalu yang terakhir ada Kusinagara, yaitu tempat Buddha wafat. Sekarang kita bahas perkembangan ajaran Buddha. Nah, anak-anak, ajaran Buddha mencapai puncaknya pada abad ke-3 sebelum Masehi, yaitu pada masa Raja Asoka dari dinasti Maurya. Lalu, perkembangan ajaran Buddha dilakukan dengan 2 cara. Bisa kalian lihat, cara yang pertama adalah melalui ekspansi militer ke selatan dan timur. Lalu, cara yang kedua dilakukan secara damai melalui para pedagang. Nah, pada abad ke-4 Masehi, ajaran Buddha semakin meningkat dengan berdirinya salah satu pusat pendidikan terbesar di Asia, yaitu Pusat Pendidikan Nalanda, di mana saat itu banyak sekali mahasiswa dari India,
Sri Lanka, dan juga Nusantara yang belajar ajaran agama Buddha di pusat pendidikan Nalanda itu. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai lahirnya agama Buddha di India. Semoga kalian semua bisa mengetahui bagaimana proses lahirnya agama Buddha di India. Nah, untuk yang tidak paham atau belum mengerti, silakan bertanya ke Bu Endah, bisa melalui WhatsApp Bu Endah atau bertanya di grup Sejarah Indonesia. Ya, untuk persiapan UTS minggu depan, silahkan kalian semua mempelajari materi yang sudah Bu Endah berikan dari video pertama hingga video kali ini. Ya, untuk tugasnya, silahkan kalian merangkum materi perkembangan agama Buddha di India. Dikirim ke Bu Endah atau dikirim ke grup maksimal seperti biasanya di jam 8:30 ya. Bu Endah tunggu, tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.